YCC Youth. Now let's prepare our hearts to worship Jesus. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's end for your new covenant. Salvation's road with fears and trembling, your way born is my own, as Christ is formed in me. So good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so good, so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as distance from the west, so far your grace has carried me, until I see you face to face, until at last I won my race. Remind me you're not finished yet. I live in remembrance.
Hai guys, nama gue Lauren. Hari ini gue mau update sedikit tentang kehidupan gue selama PSBB, selama self quarantine ini. Jadi awal-awal quarantine itu emang stressful banget. Gue kesel banget, gue udah tiap hari TO capek-capek buat siapin buat UN-nya malah nggak jadi. Terus gue graduationnya harus online, terus gue nggak bisa farewell sama teman-teman gue, pokoknya gue kesel banget. Terus gue selalu mikir kayak kapan ini bakal berakhir, kapan semuanya bisa normal lagi, bisa nggak ini berakhir, bisa nggak semuanya normal lagi. Belum berita di luar sana negatif, kayak nambah stres gitu. Tapi gue sadar nggak bisa sama-lamanya gue trapped in this negative thoughts, nggak bisa sama-lamanya gue stress terus. Jadi gue belajar to look at the bright side of everything, to look at the bright side of this self-quarantine, yaitu gue jadi punya banyak banget waktu luang. Jadi sekarang gue mau share ke kalian list kegiatan yang bisa kalian lakuin biar quarantine kalian ini bisa efektif, produktif, dan berfaedah. Jadi yang pertama, jangan lupa me time. Me time itu emang penting banget, pokoknya intinya do what you love, do what makes you happy, nge-game, tiktokan, ngedrakor, fangirling, apapun itu yang kalian suka pokoknya kalian lakuin. Terus jangan lupa take care of yourself, jangan lupa olahraga, jangan lupa makan yang cukup, tidur yang cukup, maskeran, skincarean, apapun itu. Dan jangan lupa mandi, jangan lupa sikat gigi. Terus, tapi jangan berhenti sampai situ. Yang kedua, learn some new skills, guys. Jangan lupa learn some new skills. Pakai waktu PSBB ini buat hal yang berguna buat kalian. Belajar skill apapun itulah, belajar masak, belajar bahasa lain lah. Gue sama PSBB ini gue belajar bahasa Korea. Guys, kalian juga pasti bisa. Terus yang ketiga, spend time with your friends and families. Mungkin kalian biasanya sibuk sama sekolah, papi mami kalian sibuk kerja, kalian mungkin nggak punya waktu yang cukup bareng keluarga kalian. Ini saatnya buat kalian spend time with your family, ngobrol, nonton bareng mungkin, atau apapun itu, pokoknya spend time with your family. Terus jangan lupa juga teman-teman kalian yang udah lama gak ketemu, kontak mereka, yang mungkin mereka lagi butuh teman curhat, teman ngobrol, pokoknya kontak mereka guys. Terus yang keempat, yang gak kalah penting juga, deketin diri sama Tuhan guys. Sekarang udah PSBB, kita semua kurang kerjaan, udah gak ada lagi alasan sibuk. Jangan lupa ikut Sunday Service di YouTube. Terus jangan lupa baca renungan DWG, baca Alkitab. Dan jangan lupa kita juga baru ngadain Youth iClick tiap hari Jumat jam 6:30. Jangan lupa ikutan guys. Hanya segitu aja dari gua. Terus I really miss you guys. Gua kangen banget bisa service di Remedy Hall. Pokoknya stay safe, stay healthy, stay positive, stay productive. God bless you all. Bye-bye. What's up ICC Youth, gua Adriel. Hari ini kita recording yang ke-13. Hari ini spesial karena gua ditemenin banyak supporter, oke? Ada Cun pastinya yang sangat setia, dan ada Rachel yang udah sharing last week about mathematics, oke? Ada Frank Junaidi juga, dan ada Santana, rapih banget, udah siap berkhotbah, dan pastinya yang kangen untuk semuanya ada Valencia Gina Giovannis. Dan one and only our editor adalah Ryan Salomo. Oke guys, by the way, kita kurang lebih gua ya udah 13 mingguan lah lebih atau kurang gua udah stay at home, oke? Dan nggak sadar juga waktu
waktu berjalan begitu cepat dan PSBB di Bandung sudah berakhir. Oke, udah ada beberapa mall yang mulai buka dengan protokol-protokol yang baru. Gue juga dengar lihat-lihat beritanya kalau bioskop atau entertainment, tempat-tempat wisata, zoo gitu semuanya udah mulai kayak buka dan dengan aturan-aturan yang baru. Terus udah gitu ada beberapa gereja yang udah buka di Indonesia gitu. Di Jakarta gue lihat dengan protokol yang baru pastinya gitu. Tapi ICC ya kita doain aja ya guys ya. Kita berdoa supaya gembala kita diberikan hikmat dan tim ICC diberikan hikmat untuk menyiapkan semuanya. Tapi soon, oke? Pray doainnya. Gue juga udah kangen banget, pengen ibadah offline, ketemu bareng-bareng normal kayak kemarin sebelum COVID-19. Oke, gue kangen sama kita worship bareng-bareng. Gue kangen juga denger live khotbah Pastor Chandra on stage ya. Terus udah gitu bicara kangen. Gue udah sampai sekarang ya like 13 mingguan gue jarang dan belum sih kayak hangout ketemu temen. Oke, ngopi-ngopi di luar ya, gue udah jarang gitu. Tapi mall udah buka sih, tapi gue encourage lu kalau nggak penting-penting amat janganlah. Oke, stay safe ya, jangan main-main ya. Terus udah gitu perasaan kangen itu makin besar gitu, makin muncul kayak kangen hangout, real hangout gitu, ngopi ngobrol gitu ya. Kayak update gitu ya, kayak ya cerita aja gitu, gue kangen gitu. Tapi dan perasaan kangen itu makin timbul makin besar gitu, kayak aduh gue kangen banget hangout sama ini, gue kangen banget sama, bahkan gue kalau nggak salah ya Pastor Chandra kita udah 3 bulanan ya nggak ngopi di Starbucks andalan ya, bener nggak ya kan? Gue kangen banget gitu, kayak face to face gitu, fellowship gitu ya. Dan beberapa minggu akhir ini ya, gue pernah sih ada perasaan feeling merasa sepi gitu, kesepian. Lonely, dan feeling loneliness itu muncul gitu dalam hati gue dan pikiran gue gitu. Gue nggak tahu sih buat lo semua pernah nggak sih ngerasa sepi, ngerasa sendiri, ngerasa lonely gitu, atau feeling loneliness gitu, pernah nggak sih? Bahkan feeling perasaan kesepian itu jadi cukup mengganggu gitu, bikin moody, agak bad mood gitu, terus gak semangat. Ya kayak gimana? Kayak jadi baperan lah, kayak galau gitu, kayak aduh kayak sepi banget gitu. Pernah nggak? Oke, guys. by the way, kalau lo pernah, berarti kita sama. Oke, kita sama. Nah, ada survei. Nah, dari Bilangan Research ya. Jadi Bilangan Research ini adalah sebuah kayak yayasan atau company yang meresearch secara update setiap tahun tentang teenager atau youth Kristen di Indonesia. Oke, gue bacain salah satu surveinya ya. 1 dari 3 remaja Kristen di Indonesia merasa kesepian karena tidak ada yang mengasihinya dengan tulus atau sungguh. Jadi kayak nggak ada perasaan love gitu, kayak being love gitu, nggak ada gitu. Jadi ya a bit like kasihan gitu. 1 dari 7 remaja Kristen di Indonesia merasa kesepian karena tidak memiliki seorang pun untuk berkonsultasi di saat krisis. Oke, atau bahasa lainnya, mereka nggak punya teman curhat di saat mereka krisis. Krisis apapun, challenge, tantangan, cari gambar diri atau ribut masalah apapun, nggak ada tempat untuk cerita gitu. Atau mungkin lebih tepatnya nggak ada tempat bercerita dengan orang yang tepat, dengan teman yang benar-benar ngerti gitu ya. Teman sharing. Nah, satu lagi ya, 1 dari 7 remaja Kristen di Indonesia merasa kesepian karena hubungan orang tua mereka tidak harmonis. I mean like maybe parents sering ribut atau broken home atau divorce dan mereka feel lonely. Jadi dan masih banyak banget survei-survei tentang loneliness for your age in Indonesia gitu. Nah, intinya gini. Kalau perasaan kesepian itu diantepin atau dibiarkan ya, ini something big gitu nantinya. Karena sesuatu yang kita biarin, oke, itu akan menjadi besar soon or later. Nah, kesepian itu di dalam hati kita ya, kalau kita antepin, masalahnya adalah kita akan masuk dalam yang namanya
fase apa ya, stres gitu. Ya stres kan, sepi soalnya. Kalau diantepin lagi, akan masuk tahap depresi. Dan depresi itu real. Survei depresi untuk remaja di Indonesia itu besar kalkulasinya. Dan depresi ya, gue nggak mau bahas ini, tapi endingnya banyak juga yang commit suicide atau bunuh diri gitu. Jadi ya, this is something real gitu. Nah, apa sih solusinya daripada kesepian ini? Nah, kita, ICC Youth punya wadah atau tempat yang namanya komsel kalau dalam gereja-gereja. Nah, komsel ini ada sel group, komunitas yang kita namakan iClick. Jadi kita solusinya itu kita punya iClick gitu. Tapi saat pandemik ini ya tentunya komunitasnya, fellowshipnya, bergaulnya, berhubungannya gitu via Zoom. Tapi betapa pentingnya, buat lo semua ya, untuk masuk dalam komunitas yang saling membangun, saling support dalam Tuhan. Dan saya encourage lo semua untuk join iClick, ICC Youth iClick, Nah, apa sih yang dikatakan firman Tuhan, dalam kehidupan berkomunitas? Atau apa yang dikatakan firman Tuhan? Kenapa kita harus hidup dalam kehidupan yang berkomunitas? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, guys, buat lo semua ya, waktu kita normal malas ke gereja kan, dipaksa orang tua kadang-kadang. Sekarang pandemik, semua gereja masuk online, tidak ada kebaktian langsung. Lu pasti ya gimana ya, dengar khotbah di YouTube juga mungkin bosan atau mungkin gua kurang menarik gitu ya, atau gimana. Tapi firman Tuhan bilang, marilah kita saling mendorong dalam kasih. Nah, lu bisa mendorong itu di mana? Dalam komunitas. Lu bisa ketemu orang ya dalam Tuhan seiman yang bisa saling mengencourage gitu, menasehati, sehingga di saat masa pandemik seperti ini kita nggak lonely, dan kita ada teman, ada yang nge-backup, ada tempat curhat, bisa sharing, saling mendoakan. Ayat berikutnya ini powerful. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, tapi real, kita kan iClick-nya, komselnya nggak ngumpul bareng gitu, kita nggak hangout bareng, kita fotonya nggak bareng gitu. Nah, jangan pernah membatasi Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana, Dia omnipresence gitu. Jadi, bersyukur dengan teknologi, kita bisa iClick via Zoom, Nah, 2 atau 3, nah masalahnya iClick ICC Youth, Zoom-nya udah lumayan banyak, udah ada belasan. Tuhan pasti ada. Apapun yang kita doain, di dalam nama Yesus, Dia ada. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Amin. Nah, supaya lebih jelas, ya, kita bahas soal iClick atau komsel. Hari ini spesial banget ya. Karena gue akan mengundang ya orang yang mungkin lu udah tahu atau lu ngefans banget dan lu kangen banget ya. Nah, dia itu adalah salah satu youth leader yang sekarang menjadi iLead atau leader dalam iClick, Komsel, ICC Youth. Are you guys ready? Kita sambut Valencia Gina Giomanes. Silakan senyum pada kamera. Hai. Ya. Dadah dulu kayak Miss Universe. Guys, ini Alen Valencia. Gua udah kenal dia beberapa tahun. Kita pelayanan bareng. Kita satu tim in youth di ICC juga. Hari ini kita akan bertanya-tanya ke Alen. Alen, supaya suaranya enak dan clear, mic-nya kita pakai TikTok-an ya. Bukan TikTok gitu, bukan, tapi gantian ya. Oke, gue dulu. Len, kok gue kayak di interview gini ya guys? Kayaknya tegang guys. Oke, pertanyaan pertama ya. Lu kan iLead nih, atau
orang yang menjalani komsel di ICC Youth kan. Iya. Nah, kita kan lagi bahas soal kesepian, dan intinya dari khotbah hari ini gue itu mengencourage semua orang yang mendengar YouTube ini untuk join dalam iClick gitu ya. Nah, tapi lu sebagai orang yang ngejalaninnya, gue kan cuma promotor doang. Gue cuma bagian gue cuma promosi gitu. Nah, lu yang ngejalanin. Nah, tapi gue mau nanya nih supaya ini looks-nya real and legit gitu ya. Nah, jawab ya Len ya. Oke. Nggak usah panjang-panjang, tapi singkat aja ya. Kenapa anak youth yang mendengarkan YouTube ini harus masuk dalam komsel atau iClick ICC Youth? Silahkan jawab, Alen. Oke, so teman-teman ICC Youth, hai. Aku encourage teman-teman buat ikutan iClick karena di sini kalian bisa sharing, bisa open. Aku kenapa semangat? Karena based on pengalaman aku sebelumnya. Jadi dulu banget aku pernah ngerasain yang tadi Koko Adil share itu. Aku sempet ngerasain yang namanya sepi, stuck, susah move on gitu kan. Dan puji Tuhan, saat itu Tuhan bawa aku ke iClick under Ko Adriel dan Jessica. Haleluya. Jadi saat itulah aku ngalamin yang namanya breakthrough pelan-pelan. Kenapa? Karena aku nemuin suatu komunitas di mana aku bisa share dengan orang-orang yang positif, bener, orang-orangnya tepat, sehingga aku bisa dengan santainya bisa open. Apapun keadaan aku, no judgment. Nah, saat aku mulai open, Tuhan bekerja lebih lagi lewat Ko Adriel, lewat Jessica, bisa nge-overviewing hidup aku, bisa lihat blind spotnya di hidup aku, sehingga tahun demi tahun gak kerasa kok aku ikut iClick udah 6 tahun, dan aku beneran ngalamin yang breakthrough, start from move on, start from going SOT, ngalamin perjuangan dengan Tuhan, sehingga sekarang aku bisa jadi leader untuk iClick ICC Youth. Itu sesuatu yang gak pernah aku bayangin, dan itu start dari mana? Saat aku mulai setia tertanam di iClick. Kayak gitu kok. Jadi aku tempat yang bagus banget buat kita bisa share, open, terus maju, be a better version of diri kita. Gitu. Oke, sini mic-nya. Oke, guys, jadi kurang lebih itu adalah sharing dari Alen. Itu adalah update kenapa sih kita harus join iClick gitu. Nah, tadi apa yang Alen sharing adalah testimoni kehidupannya gitu. Jadi gue inget sih jadinya ada memori-memori momen-momen yang pertama kali gue ketemu Alen, pertama kali gue kenalan sama Alen sebelum dia masuk dalam iClick gue, dalam komsel gue gitu. Gue inget banget gitu. Gue tahu ya, perasaan stuck atau gak bisa move on itu real ya. Jadi buat lo semua yang hidupnya ngerasa stuck, hidupnya ngerasa kayak aduh kedepannya gue nggak tahu nih harus gimana, atau mungkin lo bener-bener stuck because of someone ya. Nah, ini adalah testimoni hidup karena dia berhasil move on, dan masuk dalam kehidupan yang baru. Ya, jadi ya lo kalau bertanya-tanya move on dari apa sih? Lihat muka saya. Dari mantannya. Dan Valencia udah hidup berkemenangan. Dia udah menang. Kenapa? Apa sih Drill arti orang menang? Arti orang menang ya, kalau ketemu mantannya cool. Alen udah powerful karena dia sharing di depan mantannya, guys. Nah, itu Frank itu boleh kamera sedikit ke sana guys gitu. So iClick is so powerful, guys. Ada attitude saling menerima, ada attitude pengampunan, ada attitude saling support. So dalam Tuhan, komunitas itu penting banget, guys. Thank you Alen ya. Kayaknya dari cerita ini cuma lu sih ya yang bisa yang Tuhan bawa sejauh ini gitu. Powerful. Nggak berhenti sampai sini, saya pasang dulu mic saya, kalau saya udah pasang mic berarti Alen udah stop berbicara ya. Nah, kita nggak berhenti sampai hari ini, nggak berhenti sampai Alen maksudnya, ya, karena saya akan panggilkan seseorang yang spesial, nah dia, adalah pacarnya Alen, gitu. Dia adalah seorang full timer di ICC, dia seorang leader di iKids ICC, dan dia yang partnership dengan Alen yang menjalani iClick ICC Youth. Kita sambut Christian Santana.
guys, ya Santana silakan senyum ya ke kamera. Oke. iKids. iKids. Gue jadi rasa gimana? Tapi iKids, yeay. Oke. So ya Santana, thank you udah mau sharing. Gue belum thank you ke Allen ya. Allen thank you juga ya. Oke. Langsung aja ya guys ya. Oke. Santana, gue akan memberi lu pertanyaan yang sama dengan Allen, oke ya. Kan hari ini tugas gue adalah berkhotbah mengenai iClick, jadi gue ya kurang lebih dengan kata lain ada promosinya, Omset atau iClick. Nah, pertanyaannya adalah kenapa, buat yang denger ya, buat anak youth especially, kenapa sih gue harus join Komsel atau komunitas atau iClick gitu? Apalagi iClick-nya lo gitu. Why? Coba silakan. Oke, thank you Bro Adriel buat kesempatannya boleh sharing di ICC Youth Service. Yes. Jadi pertanyaannya aku mau jawab dari firman Tuhan ya. Nah, aku dapat jawabannya dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-7 sampai 16. Banyak tapi tenang, aku nggak akan bacain semua. Nah, kalau kita lihat ya ini judul perikopnya itu kesia-siaan dalam hidup teman-teman. Terus kalau kita lihat di ayat yang ke-8, dia bilang ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Orang itu lonely guys, lonely. Tapi dia nggak berhenti berlelah-lelah, jadi dia rajin, dia giat bekerja gitu. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan, dia ngumpulin duit gitu. Orang kaya berarti. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Wah, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Jadi teman-teman, kalaupun lu punya banyak duit, kalaupun lu rajin, lu kerjaan lu hebat, tapi lu sendirian, lu lonely, itu kesia-siaan guys, itu kesia-siaan. Makanya kalian semua, kita itu harus ada di dalam komunitas. Kita harus punya orang lain yang berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, di ayat yang ke-11, ini yang memberkati gue banget ya. Jadi ditulis juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis di dalam budaya Timur Tengah. Nah, kalau di daerah Timur Tengah itu semua dipenuhi sama gurun, dikelilingin sama gurun. Jadi kalau lu pergi, apalagi zaman itu nggak ada mobil guys, nggak ada mobil. Apalagi helikopter nggak ada. Orang jalan kaki, paling banter naik onta. Nah, kalau lu pergi melintasi gurun, lu nggak mungkin sendirian guys. Lu minimal berdua, bertiga, serombongan rame-rame gitu. Kenapa? Karena gurun itu tempat yang berbahaya. Cuacanya itu ekstrim guys. Jadi kalau panas, bisa panas banget. Lu bisa mati, dehidrasi. Kalau malam dingin, lu bisa mati juga. Hipotermia, dingin banget. Nah, makanya orang nggak mungkin bisa sendirian jalan melalui gurun. Mereka pasti minimal berdua. Kenapa? Jadi ketika berdua di dalam tenda, pas mereka tidur, mereka bisa punggung-punggungan guys. Nah, kalau punggungan-punggungan gini, panas badannya bisa sharing. Jadi dia hangat, dia nggak mati kedinginan karena dia sendirian. Gitu guys. Jadi kalian nggak boleh sendirian. Kalian harus bareng-bareng, harus di dalam komunitas guys. Nah, kalau sekarang kita kan di Bandung nih. Bandung kan ya udaranya oke lah ya, cuacanya oke. Panas juga nggak panas banget, nggak bikin sampai orang mati kan. Dingin juga ya nggak sampai dingin banget lah, paling ya pakai selimut gitu kan nggak akan mati. Terus apa hubungannya gitu sama gue kan tinggal di Bandung. Teman-teman, ayat ini bukan cuma bicara soal fisik kita doang, tapi juga spirit kita teman-teman. Nih, spirit kita itu, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau di Alkitab, Roh Kudus itu digambarkan sebagai api. Api itu kan panas. Nah, jadi spirit kita itu panas. Kita udah punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita itu panas. Panas itu gimana? Kita tuh selalu kayak membara gitu. Kita selalu mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan. Nah, itu adalah kerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bikin kita tuh taat sama Tuhan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau kita sendirian teman-teman, Roh Kudus itu, spirit kita bisa lama-lama jadi dingin, makin dingin, bisa mati teman-teman. Kalau mati gimana? Kita jadi cuek, kita nggak peduli.
Tuhan mau bilang apa, firman Tuhan nggak mau, church thing gitu, gue nggak mau, apaan, anti. Nah kayak gitu, ada temen lu ngomongin firman dikit, apa sih lu sok suci, nah itu hati-hati, itu berarti lu udah mulai dingin. Nah supaya nggak dingin, lu harus ada di dalam komunitas. Nah gue punya contoh nih, ada teman kita semua ya yang cantik namanya Audrey, tahu nggak? Audrey waktu itu kan udah pernah sharing kan, kalau dia tuh bisa blessing zoo Bandung, kebun binatang Bandung. Di tengah situasi pandemi yang kayak sekarang, dia bisa melakukan hal yang luar biasa kayak gitu. Mikirin orang lain, bukan dirinya sendiri. Padahal, gue tahu gitu, keluarganya juga repot juga gitu, kena dampak dari pandemi ini. Tapi dia masih mau mikirin orang lain. Tahu nggak? Itu kenapa? Itu karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya Audrey. Roh Kudus itu yang selalu membara, bikin dia tuh bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dan yang dipermuliakan siapa? Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kalian semua mau seperti Audrey itu ya, dia setiap minggu rajin ibadah youth. Nah, kalau dulu kita masih bisa ibadah offline, kita bisa ketemu satu sama lain, terus kalau youth itu bisa sharing sama leaders-leadersnya kan. Audrey itu rajin banget. Dia tuh aktif juga di pas sharing itu dia aktif juga melayani. Nah, pas sekarang teman-teman, kita punya iClick ICC Youth. Kalau kayak sekarang nih, service, kita ngomong sama kalian, tapi kalian nggak bisa ngomong sama kita kan. Nah, kalau pas iClick, kalian bisa ngomong sama kita bisa dengerin kalian, dan kita bisa sharing, kalian bisa sharing sama kita. Jadi kita bisa sharing heart to heart gitu. Nah, makanya kalian itu harus ikut iClick, supaya kalian itu Roh Kudusnya di dalam diri kalian tetap membara, tetap panas gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang hebat buat Tuhan gitu. Sama kayak Audrey tadi. Gitu. Oke, thank you Santana, tepuk tangan buat Santana buat sharingnya. Oke, jadi guys, untuk yang mau join iClick ICC Youth, mereka berdua adalah leadernya ya. Jadi kalau jangan kaget muka-mukanya adalah ini, boleh cek IG-nya, boleh follow IG-nya, boleh supaya memastiin buat kehidupannya ya. Jadi gua akan tutup khotbah hari ini, gua akan conclusion gitu ya, gua akan conclude gitu ya. Jadi apa yang Allen sharing adalah sebuah komunitas iClick Komsel bisa membantu, bisa nge-guide Allen untuk walk through, untuk move on dan gak stuck dalam kehidupannya. Oke? Nah, kalau dari Santana yang gue dapat adalah, ya gue jadi inget anak youth gue, Audrey, by the way dia udah kuliah tahun ini ya. Nggak, gue inget karena dia yang menemukan nama remedy untuk event ICC. Jadi dia benar-benar powerful gitu. Dan gue percaya Tuhan udah menaruh api dalam kehidupan kita semua, udah menaruh kreativitas dalam kehidupan kita semua yang kita bisa keluarin yang jadi berkat gitu. Tapi itu perlu sebuah komunitas yang men-trigger, apa yang ada di dalam kehidupan kita semua gitu. Jadi conclusion dari Santana adalah when you join iClick ICC Youth, lo bisa update, lo bisa sharing, lo gak akan lonely, dan api dalam kehidupan lo akan tetap berkobar, dan semua creativity yang Tuhan udah taruh dalam kehidupan lo, apapun itu tujuan dan panggilannya, itu akan keluar. So thank you. So guys, we are done for today. Thank you udah nemenin gue recording. Thank you udah ini. Guys, thank you buat pelayanannya yang udah running iClick ICC Youth. Yuk kita tutup doa dan kita minta our brother Santana to pray. Let's go. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berjumpa dengan teman-teman iClick ICC Youth. Tuhan, terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, biar Tuhan sendiri yang menjamah Tuhan, apapun yang menjadi visi dalam kehidupan mereka, menjadi panggilan Engkau dalam kehidupan mereka, biar boleh tersampaikan Tuhan di dalam komunitas Tuhan, biar Tuhan yang bukakan hati setiap mereka Tuhan, Tuhan sendiri yang membawa mereka masuk ke dalam komunitas, bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan teman-teman semua Tuhan, untuk boleh melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya benih firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati setiap mereka yang mendengar Tuhan, dan boleh bertumbuh, berbuah, menjadi satu kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati Adriel Tuhan, berkati Adriel supaya boleh menjadi pemimpin yang Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, perbesar kapasitasnya Tuhan, berikan hati yang lebih mengasihi lagi Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk anak muda dimanapun mereka berada, baik kota ini bahkan sampai di seluruh dunia Tuhan. Tuhan perbesar kapasitasnya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you bro buat doanya. Thank you sekali lagi Alen. Oke guys, kalau lo ngerasa diberkatin untuk dari YouTube ini, lo bisa subscribe, lo bisa share the link with your family, all your friends. Oke, so God bless you and see you next Sunday. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung.